Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina. Atau perkembangbiakan generatif ini biasa disebut dengan perkembangbiakan secara kawin. Nah, perkembangbiakan generatif dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang A. Ovipar. Ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur pada umumnya harus dierami induknya hingga menetas. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah hewan jenis unggas, reptil, dan ikan. Ciri khusus hewan ovipar. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, bukan merupakan hewan mamalia. Yang ketiga, induk tidak menyusui anaknya. Yang keempat, tidak memiliki kelenjar susu. Yang kelima, induk mengerami telur hingga menetas. Dan yang terakhir yaitu telur berada di luar tubuh induknya. Vivipar. Vivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada umumnya, hewan ini termasuk jenis mamalia. Adapun ciri khusus hewan vivipar, yaitu yang pertama, memiliki kelenjar susu. Yang kedua, memiliki daun telinga. Yang ketiga, penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut atau bulu. Yang keempat, merupakan kelompok mamalia. Yang kelima, individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Adapun contoh hewan vivipar, yaitu kera, gajah, kuda, sapi, dan paus. Ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh dan menetas di dalam tubuh, kemudian mengeluarkan individu baru dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar diantaranya ada kuda laut, ular kadut, ikan gapi, ikan pari, ikan hiu, bunglon, iguana, kadal, salamander, platypus. Adapun ciri khusus hewan ovovivipar. Yang pertama, memiliki embrio yang dapat berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induknya. Yang kedua, tidak menyusui. Yang ketiga, pembentukan anak dilakukan dengan cara generatif. Yang keempat, anak tidak diasuh oleh induknya. Yang kelima, induk tidak memiliki rahim. Yang keenam, termasuk hewan berdarah dingin. Dan yang terakhir, setelah menetas, individu baru akan keluar langsung dari tubuh induknya. Yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan terjadi pada hewan-hewan tertentu. Ada 3 cara, yaitu membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Yang pertama kali kita bahas yaitu membelah diri. Membelah diri adalah cara berkembangbiakan hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan oleh hewan bersel satu.
Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amoeba, protozoa, paramecium, dan virus. Berikut merupakan gambar proses membelah diri dari amoeba. Yang kedua, ada berkembang biak dengan bertunas. Bertunas adalah cara berkembang biak hewan pada saat organisme baru tumbuh. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah Hydra, Porifera, dan Coelenterate. Berikut merupakan contoh gambar perkembangbiakan hewan dengan cara bertunas. Yang terakhir ada fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri ataupun pemutusan bagian tubuhnya. Contoh hewan fragmentasi adalah planaria dan cacing pita. Berikut merupakan contoh gambar fragmentasi pada hewan. Dari